Shalom Elohim, Bapak Ibu dan teman-teman terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali dalam program Kesehatan Iman yang luar biasa ini. Dan saya selalu merindukan Bapak Ibu dalam perlindungan Tuhan yang sempurna, sehat, bahagia. Dan tentunya apapun yang dikerjakan oleh Bapak Ibu dibuat Tuhan berhasil dan menyenangkan dan menjadi berkat bagi banyak orang dan bagi Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan, terima kasih untuk dukungannya selama ini. Itu sungguh sangat memberkati pelayanan ini. Walaupun kita jauh, tapi kita terasa dekat karena ada kasih Tuhan. Dan saya percaya Bapak Ibu selalu rindu, banyak jiwa diselamatkan. Seperti yang kita lihat, kita saksikan dalam kesaksian-kesaksian yang diperdengarkan, yang ditampilkan oleh para penyaksi yang luar biasa ini. Dan teruslah kita berdoa dan bersyafaat sampai pada kesudahannya. Baik, hari ini kita akan mendengarkan kesaksian dari seorang Murtadin yang berasal dari Aceh. Beliau seorang yang sungguh-sungguh sangat gigih, sangat kuat dalam agamanya. Namun beliau menikah dengan seorang wanita Kristen. Tapi istrinya ketika diajak untuk menjadi mualaf, untuk dimurtadkan menjadi seorang muslim, tidak berhasil. Karena istrinya begitu gigih dengan imannya dan begitu percaya dengan imannya. Sampai beliau ini yang sekarang diberi nama atau diberi marga Simbolon, ya. Bapak Simbolon ini kagum, terheran-heran sampai kira menyerah bagaimana menghadapi istrinya yang tidak mau menjadi mualaf. Ternyata beliau menemukan hidayah di dalam Kristus Yesus, dan hidayah itu luar biasa. Sungguh-sungguh dahsyat karena kasih Tuhan menjamah beliau, dan beliau merasakan bagaimana Tuhan itu sungguh-sungguh terasa dekat, doa-doanya dijawab, dan dia merasakan damai sejahtera yang tidak terkatakan, yang sangat berbeda dengan agamanya yang sebelumnya. Nah, bagaimana kesaksiannya? Mari kita saksikan bersama-sama. Tuhan memberkati. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum bismillahirrahmanirrahim. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Amin. Bapak Ibu kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Abraham Effendi Usman dan saudara saya. Saat ini Bapak Ibu, kami berada di tempat saudara kami yang Simbolon, orang Aceh ya, tapi sudah dikasih marga Simbolon. Nah, panjang sekali ceritanya kenapa beliau bisa percaya kepada Yesus. Dan saya bilang sama saudara saya Bang Jamal bahwa dimanapun ada orang Aceh yang sudah percaya kepada Yesus, kami pasti jumpai. Kami kuatkan imannya, kami teguhkan imannya, dan kami ajarkan, kita mentori supaya sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Jangan mempermainkan agama. Jangan hanya pindah agama. Jangan hanya pindah keyakinan. Ganti Tuhan tidak boleh. Harus sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Harus sungguh-sungguh di dalam imannya yang baru. Tidak boleh main-main dalam beragama. Tidak boleh main-main dalam berkeyakinan. Tidak boleh main-main dalam beriman. Ketika kita mengambil keputusan percaya kepada Yesus, mengikut Yesus, follow Jesus, kita harus sungguh-sungguh dan kita harus tunjukkan buah pertobatan kita kepada dunia ini, bahwa kita berbeda dengan orang-orang dunia. Bahkan saya ceritakan tadi kepada saudara saya ini di depan istrinya, apabila dia tidak mau ke gereja, malas ke gereja, malas membaca Alkitab, malas berdoa, malas memuji Tuhan, saya suruh kembali dia ke agama Islam. Ya, nah, ini mertua, ada mertuanya juga nih, ya. Mertuanya mendengar. Opung dengar pesan saya. Apabila adik saya ini malas ke gereja, malas berdoa, malas baca Alkitab, apa pesan saya, Opung? Balik lagi ke semula. Balik lagi ke semula. Ya? Enggak lah. Opung sebagai mertua, ingatkan, Opung ya. Nah, itu Bapak Ibu. Tapi nggak boleh lagi makan panggang kalau sudah. Lagi makan panggang. Bapak Ibu, kita ingin dengar sedikit ya. Kenapa ya? Pakai demang Kristen, Bang? Oh, mengata. Keyakinannya nyo kata Mong dan nyo Kristen berbeda. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesianya ya yang pertama dari hati kita. Kenapa kita pindah agama? Yang penting hati kita ini tulus. Kalau menjalankan, kalau kita dari agama Muslim pindah ke Kristen, yang penting hati kita ini tulus. Jangan ada penak-penik yang ingin mau inilah masuk Kristen, mau ini, nggak ada semua itu. Semua bekerja keras biar ada hasilnya. Yang penting agama itu hanya di dalam hati kita. Oke. Bapak Ibu, banyak sekali orang di luar sana berkata ketika orang Islam masuk Kristen, apalagi kami orang Aceh, percaya kepada Yesus, itu diberitakan di dunia luar bahwa kami dibayar, dikasih mobil, dikasih rumah. Nggak ada.
Dia kerja keras Bapak Ibu. Ada. Ya, dia Saya kerja bantu keras. orang mertua saya bantu. Karena saya baik. Haleluya. Oke, saudaraku, silakan. Iya, tetaplah maju terus dalam Kristus. Mengikut Yesus adalah keputusanku. Ketika kita ikut Yesus, tentu saja ada salib yang harus kita pikul, harga yang harus kita bayar. Namun begitupun saudaraku yang terkasih, ketika kita sudah masuk Kristen, percaya Tuhan, memikul salib, saya sampaikan supaya tetap sungguh-sungguh, supaya tidak sia-sia pengorbanan Anda ketika mengikuti Yesus. Sungguh-sungguh. Amin. Seperti tadi dikatakan, rajin baca Alkitab, sungguh-sungguh berdoa, supaya apa? Supaya kita makin berkenan dalam nama Tuhan. Amin. Amin. Ada pesan abangku? Pesan, kalau Anda ingin serius mau masuk Kristen, tidak ada iming-iming, harus kerja keras. Nggak ada masuk Kristen dibayar, kasih ini, nggak ada itu. Ada Nggak bantuan dari Amerika, dari Memang harus Eropa. dari hati. Kalau nggak dari hati, Anda jangan masuk Kristen. Anda pelajari dulu kayak mana agama-agama yang lain. Ya. Agama mana yang betul. Yes. Bukan berarti agama semua itu agama bagus, cuman keyakinan kita diri kita sendiri yang mana memiliki hati kita di mana yang Apa yang membuat abang itu begitu tertarik dengan Kristen? ya kalau tertarik ya tertarik karena Apa yang membuat abang tertarik? ya karena istilahnya kalau kita misalnya kita berdoa itu kayaknya nyata, itu doa kita itu kayaknya kalau orang Aceh bilang dikabulkan, kayak itulah ibaratnya, kayak terjawab semua impian kita itu, apa keluh kisah kita di masalah hidup kita. Kalau kita berdoa meminta kepada Allah Bapa yang baik, pasti doakan kita juga. Amin. Itu Luar biasa. Jadi karena kasih ya. Karena kasih ya. Karena kasih Tuhan Yesus. Amin. Luar biasa, saudaraku. Ya, itulah kata-kata dari saya supaya kita makin memiliki roh yang menyala-nyala dan melayani Tuhan. Haleluya. Roma 12 ayat 11. Amin. Amin. Oke, Bapak Ibu semuanya, terima kasih ya. Haleluya. Sehat selalu, sukacita selalu dalam Tuhan. Shalom alaikum bismillahirrahmanirrahim. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Dadah. Ya, puji Tuhan sahabat yang dikasihi Tuhan, kita sudah menonton kesaksiannya ya, luar biasa. Tetapi banyak sekali ya yang tidak dia ceritakan demi menjaga banyak hal sahabat. Karena beliau orang Aceh. Meskipun beliau sebenarnya berkata tidak usah diblur, saya tidak takut katanya. Tetapi kita harus jaga sahabat ya. Bagaimana kejadian-kejadian yang kita ketahui seperti Cut Fitri karena murtad itu mengalami persekusi macam-macam. Berat sahabat ya, kalau orang Aceh ini agak berat. Walaupun dia katakan tidak usah diblur, tetap kita blur wajahnya sahabat. Nah, banyak hal yang tidak dia sampaikan ya, bagaimana Tuhan dahsyat menolong dia. Nah, cerita yang sebenarnya sahabat ya, yang tidak dia ceritakan begini. Dulu istrinya itu dia bawa masuk mualaf sahabat, beberapa tahun gitu. Jadi tujuan dia adalah istrinya yang seorang Kristen ini harus mendapat hidayah. Dia lakukan berbagai macam hal, dia rajin sholat, bahkan dia katakan dia orang yang cukup rajin ngaji pada dahulu ya. Dia bujuk istrinya tetap tidak mau sahabat untuk masuk Islam gitu ya. Berbagai macam cara, baik cara baik dengan cara yang kurang baik gitu ya, dia lakukan supaya istrinya mengikut agamanya. Tapi dia teguh gitu ya, istrinya ini teguh, tetap kuat gitu. Namun akhirnya dia putus asa, Bang. Ya udahlah, biarkan saja. Tetapi lama-lama dia berpikir, kenapa istriku ini kok kok yakin sekali bahwa kepercayaan yang dia pegang itu adalah kebenaran gitu. Lalu dia selidiki lah sahabat ya, dia selidiki dan akhirnya dia temukan kebenaran. Yohanes 14 ayat 6 kata Yesus, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Singkat ceritanya, akhirnya dia temukan jalan kebenaran, jalan yang lurus yang dia cari selama ini, dan akhirnya dia masuk Kristen sahabat. Dan ketika dia terima Yesus, hatinya itu sangat sukacita. Makanya dia katakan ya, menjadi seorang Kristen, dia begitu merasakan Tuhan, orang Kristen itu dekat.
Ya, dia seorang Katolik sahabat ya. Istrinya juga Katolik. Dia akhirnya ikut istrinya gitu ya. Dia rasakan pantas saja istri saya ini teguh imannya. Meskipun saya bujuk, saya rayu, saya lakukan ini dan itu agar dia mualaf, dia tidak mau. Ternyata Tuhan orang Kristen itu luar biasa. Dia merasakan dekatnya Tuhan orang Kristen. Ketika dia berdoa katanya ya, di dalam kamar dia merasakan sesuatu yang tidak pernah dia rasakan meskipun dahulunya dia sungguh-sungguh. Dia merasakan sesuatu sukacita yang sangat berbeda. Bahkan dia katakan ketika kita berdoa, Tuhan orang Kristen itu saya rasakan sangat mendengar apa yang kita doakan, apa yang kita sampaikan. Benar-benar hidup Tuhan orang Kristen itu saudara ya, dia rasakan. Makanya sudah berapa ya, sudah 13 tahun dia jadi Kristen. Udah cukup lama sahabat ya, 13 tahun lebih lah, mungkin atau 15 tahun kali ya. Karena anaknya sudah cukup besar sahabat, saya lihat di situ. Dia tidak pernah lagi mau kembali ke agama lama. Enak sekali jadi Katolik katanya. Enak sekali katanya gitu sahabat. Jadi saya bertanya, bahkan orang kampungnya juga bertanya gitu. Masih ada kesempatan kembali ke agama lama? Dia nggak mau sahabat. Kepengen nggak kembali ke agama lama? Nggak mau sahabat. Sama dengan saya dengan Effendi Usman. Banyak rayuan bujukan untuk membuat kita kembali, itu tidak akan membuat kita tergiur sahabat. Karena apa? Kita sudah merasakan kasih Tuhan. Tuhan orang Kristen itu begitu dekat. Hambanya Evangelis Effendi Usman itu berkali-kali sampai sekarang itu dirayu sahabat untuk kembali, dirayu, dibujuk untuk kembali sahabat. Jadi cukup hebat gitu ya perjuangan mereka untuk mengajak Effendi Usman. Jangankan Effendi Usman, saya sudah puluhan tahun murtad dari agama lama sampai sekarang sahabat. Terus itu didakwahi sahabat supaya saya itu kembali. Dan luar biasa ya, bagaimana kita nggak kepengen lagi gitu untuk kembali. Bahkan kita terus giat untuk memberitakan kabar baik kepada banyak orang. Nah, di situ kita bertemu dengan orang Aceh itu sahabat. Kita juga baru pulang pelayanan dari pedalaman Sumatera Barat. Itu di Mentawai sahabat ya. Beberapa minggu kita di Mentawai, dan meskipun agak lelah, agak capek pulang dari Mentawai, diserang badai, gelombang, perjalanan lewat darat, laut, sungai sahabat. Nah ketika kita sampai di Padang sahabat ya, kita sempatkan ke Riau. Nah karena bapak orang Aceh ini yang bersaksi ini sahabat, tinggalnya di Riau. Nah, kita dari Riau ke Tambusai lagi sahabat. Bayangkan itu keliling loh. Dari Padang pergi lagi ke Pekanbaru sahabat. Dari Pekanbaru pergi lagi ke Tambusai sahabat. Itu sangat keliling dan sangat melelahkan. Kita harus menginap di penginapan lagi sahabat demi satu jiwa ini. Kenapa kita harus menemui dia sahabat? Itu penting. Hambanya Evangelis Effendi Usman selalu berkata, setelah saya murtad dari agama lama, dimanapun orang Aceh berada, meski di pelosok dimanapun, akan saya datangi, akan saya temui. Untuk apa sahabat? Untuk dikuatkan. Karena orang-orang yang baru sahabat itu butuh mentor, butuh motivasi. Kadang-kadang ada juga saudaraku yang lemah ya imannya. Ya, dia tahu bahwa kebenaran itu hanya ada pada Tuhannya orang Kristen. Tapi ketika dia alami pikul salib, rintangan, ditolak oleh keluarga, diusir dari kampung halamannya sahabat, karena sukunya, karena agamanya. Kadang-kadang mau lemah. Kenapa bisa lemah? Ya teringat keluarga. Kayak saya dulu sahabat ya. Ketika awal-awal saya masuk Kristen, hampir tiap malam saya menangis. Rindu mama, rindu bapak. Apalagi saat takbiran ya. Malam takbiran kita dengar saudaraku orang takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahilham. Saya menangis karena
pertama kali saya tidak merayakan Idul Fitri bersama dengan keluarga. Karena momen-momen yang indah itu, kita silaturahmi dengan keluarga, pulang sholat id kita langsung cium kaki ibu, sujud di depan ibu, maafan minal aidin wal faizin. Dan ketika kita sudah tinggal, tidak bisa lagi mengikuti itu kan saudaraku. Nah, dengar takbir saya menangis, saudaraku, menangis, kangen, rindu, ingat semua sama. Dan itu sangat berat bagi saya pada masa itu ya. Tetapi demi sebuah kebenaran, jalan yang lurus, keselamatan saya, kebutuhan rohani saya harus tetap kuat mengikuti Yesus. Untuk apa kita di dunia senang bisa ikut Idul Fitri bersama keluarga, sementara roh kita binasa? Orang yang tidak menerima Yesus akan binasa. Alkitab jelas berkata, di luar Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub adalah Tuhan berhala-berhala. Itu tegas, tidak ada jalan keselamatan di luar Yesus. Zaman perjanjian lama pun ditegaskan begitu. Di luar Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub adalah Tuhan berhala-berhala. Itu sebuah ketegasan tentang keselamatan, sahabat. Artinya tidak ada keselamatan di luar Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Itu. Makanya kalau kita sudah kenal Yesus, kita harus kuat, harus sungguh-sungguh ikut Yesus. Harus sungguh-sungguh memberitakan kabar baik. Kasihan mereka, sahabat. Makanya kami ke pedalaman, tidur di tikar-tikar, tidur di daun-daunan, saudaraku. Bahkan kesusahan air, mau buang air besar pun kesulitan ketika kita masuk ke pedalaman. Rintangan badai, laut, sungai, macam-macam kita harus hadapi, sahabat. Kita tetap bersuka cita untuk memberitakan Injil. Kenapa kita harus bersuka cita? Karena pemberitaan Injil yang kita lakukan sering menghasilkan buah. Ada banyak orang-orang yang bisa kenal Tuhan. Ada banyak orang-orang yang bisa kita beritakan Injil kepada mereka. Meskipun tidak harus saat itu mereka terima Yesus. Minimal mereka dengar. Saudara. Mereka dengar. Saya percaya 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Itu akan dia pikirkan, saudara. Akan dia pikirkan. Itu akan terngiang-ngiang di hatinya. Pasti itu, sahabat. Makanya tidak ada yang sia-sia yang kita beritakan kabar baik kepada mereka. Tetap semangat untuk memberitakan Injil. Nah, itulah sahabat yang bisa saya tambahi dari kesaksian saudara kita orang Aceh ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Saat mendengar nama Aceh, tentu pikiran kita akan tertuju kepada masyarakatnya yang agamis yang dikenal sebagai wilayah Indonesia yang paling tegak dalam menerapkan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Namun di balik itu semua, ternyata banyak orang Aceh yang dulunya beragama Islam tapi memilih pindah agama dan menjadi seorang murtad. Berani tampil ke publik hingga dibenci keluarga sendiri. Berikut 6 Muslim Aceh yang resmi murtad. Siapa saja mereka? 1. Al-Yudin bin Zainul Abidin. Berasal dari Kabupaten Pidi Aceh, Al-Yudin merupakan seorang pemeluk agama Islam. Pria yang berasal dari 12 bersaudara ini sempat terjatuh di lembah kemaksiatan dengan melakukan berbagai hal yang dilarang agama. Mabuk-mabukan, berpesta hingga mengkonsumsi obat-obatan. Semua dilakukannya dengan tujuan mencari kenikmatan dalam hidup. Hingga sampai di satu titik, ia berubah dan menjauhi semua perbuatan tadi. Ia mulai mengerjakan sholat, mengaji, dan melakukan ibadah lainnya untuk mencari ketenangan. Tapi ketenangan yang dicari tak kunjung diraih. Barulah saat ia mengenal ajaran agama Kristen, Al-Yudin mendapatkan apa yang dia inginkan. Kini Al-Yudin bahkan sudah menjadi pemberita Injil dan sering memberikan kesaksiannya sebagai pemeluk ajaran Kristen yang menjadikannya sebagai sosok yang baru dan yakin dengan Tuhan Yesus Kristus serta membagikan pengalaman orang Islam lainnya yang murtad di channel YouTube pribadinya Al-Yudin OK. 2. Elias Zulkifli. Sebelum kini memeluk agama Kristen, Elias Zulkifli, pria asal Aceh, dulunya merupakan pemeluk agama Islam. Namun siapa sangka, kini ia sudah menjadi Kristen yang taat. Bahkan di channel YouTube miliknya yang bernama Tidak Biasa, ia sering membagikan seperti apa ajaran Kristen hingga isi dari Alkitab.
Tak hanya itu saja, di sana Elias juga kerap membahas dan menguji kebenaran dalam aspek-aspek agama Islam. Salah satunya di video yang berjudul Malaikat Islam Tidak Masuk Rumah yang ada gambar anjing dan patung. Menurut pendapatnya, apa mungkin malaikat Islam selemah itu sehingga tak mau masuk rumah yang ada gambar anjing dan patung di dalamnya? Menurutnya lagi, jika memang malaikat tak bisa masuk berarti malaikat maut juga tak bisa masuk rumah orang Islam, dan logikanya harusnya tidak ada orang Islam yang meninggal dunia di dalam rumahnya. 3. Evangelis Deddy Saputra. Sama seperti orang Aceh kebanyakan, Deddy Saputra dulunya merupakan penganut agama Islam. Namun sekarang ia memilih pindah keyakinan ke agama Kristen. Lewat channel YouTube Injil Habajro, ia kerap mengunggah perbedaan agama terdahulu dengan yang dia anut sekarang. Di video yang berjudul Kasih yang Tidak Menunjukkan Kasih, itulah mereka. Ehi membandingkan sikap orang Islam yang melarang pembangunan gereja di Tanjung Balai Karimun, seakan-akan orang Islam takut akan eksistensi orang Kristen di Indonesia. Menurutnya hal tersebut berbanding terbalik dengan orang Kristen yang memperbolehkan umat Islam membangun masjid di wilayah yang notabene dominasi oleh umat Kristen. Tak sampai di situ, ia pun menyinggung umat agama lain yang menyumbang pembangunan masjid umat Islam, sesuatu yang seharusnya disadari oleh umat Islam untuk bisa lebih bertoleransi dalam hal beragama. 4. Evangelis Abraham Effendi Usman. Effendi sendiri dulunya sempat mengenyam pendidikan di sebuah pesantren unggulan di Aceh Utara. Siapa sangka 6 tahun tinggal di sana, ia justru berpindah keyakinan ke agama Kristen. Dan sama seperti 3 orang di atas, Effendi Usman yang kini menjadi seorang pendeta juga cukup aktif dalam bermedia sosial. Lewat channel YouTube Injil Habaget, Effendi Usman membeberkan kenapa banyak orang memilih murtad, seperti yang dijelaskan pada video heboh. Inilah alasan banyak umat berani murtad meninggalkan Islam. Menurutnya dalam agama Islam, tidak ada sosok yang menjamin keselamatan jiwa dan kepastian seseorang setelah hari akhir, apakah masuk surga atau masuk neraka. Berbeda dengan ajaran agama Kristen yang memberikan kepastian surga, dan segala kesalahan manusia di dunia sudah ditanggung Sang Juru Selamat, Yesus Kristus, satu-satunya nabi di dunia yang diberi kuasa memberi penampunan kepada umat manusia. 5. Cut Fitri. 2020 lalu, heboh ansu seorang wanita Aceh bernama Cut Fitri yang keluar dari agama Islam dan pindah ke agama Kristen. Dalam perjalanannya, keputusan wanita bernama lengkap Cut Fitri Handayani ini tentu sempat dikecam oleh keluarganya. Bahkan keluarganya sempat menuduh Fitri dibawa kabur hingga permasalahan dengan debt kolektor Kristen hingga dipengaruhi otaknya untuk memeluk agama Kristen dan sampai lupa dengan sanak saudaranya. Polemik tak berhenti begitu saja. Beberapa waktu kemudian, keluarga Fitri datang ke Medan untuk membawa paksa Fitri kembali ke kota Aceh. Fitri melawan, ia tetap bertahan. Hanya saja kedua anaknya berhasil dibawa oleh keluarganya. Setelah sempat dikecam dan terus dipaksa kembali ke Aceh, Fitri akhirnya memberikan klarifikasi bahwa ia dengan sadar tanpa paksaan pindah ke agama lain. Dan sampai saat ini pun, ia masih tetap dengan keyakinannya sebagai pemeluk agama Kristen. 6. Cut Fatmawati Mutia. Berasal dari Lok Sumawe, Aceh, Cut Fatmawati tumbuh dari keluarga yang agamis. Ia pernah belajar di sebuah pesantren di kota asahan dan kuliah keperawatan di Universitas Kota Medan. Setelah lulus kuliah, ia menikah dengan seorang pria berdarah Sunda Pakistan. Namun rumah tangganya harus berakhir karena sang suami meninggal akibat penyakit meningitis. Di sanalah Cut Fatmawati sempat merasa kesepian dan tak ada gairah dalam menjalani kehidupan. Di saat ia sedang sibuk bekerja untuk melupakan masa lalunya, ia merasa Tuhan tidak adil karena memberinya cobaan, padahal ia selalu berusaha mengamalkan ajaran agama. Dan di saat itulah, ia bertemu dengan seorang pria asal Kalimantan yang kebetulan beragama Kristen. Disinilah awal mula ia tertarik dengan ajaran Kristen dan memutuskan menikah dengan pria tersebut. Namun seiring berjalannya waktu, Fatmawati yang sering membaca Alkitab dan berbincang tentang agama Kristen dengan sang suami, akhirnya mengalami pergolakan batin.
Ia yang awalnya berniat mengajak sang suami masuk Islam, justru pindah menjadi pemeluk Kristen pada 2013 setelah bermimpi bertemu dengan sosok yang diyakininya sebagai Tuhan. Apapun itu, pindah keyakinan merupakan suatu hal yang biasa. Tak perlu menghakimi apalagi mencaci karena semua orang memiliki hak untuk memilih agama manapun sesuai dengan hati nurani. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, luar biasa, ajaib dan sangat menakjubkan bagaimana cara roh Tuhan bekerja untuk menjamah Bapak Simbolon ini. Dan kita menyaksikan petobat-petobat baru bermunculan di akhir zaman ini dari berbagai macam latar belakang, dari berbagai macam usia, dari berbagai macam suku, bahasa, dan agama. Dan kita melihat Tuhan itu dahsyat sekali kuasanya. Dan kasihnya tidak akan pernah bisa dibantah, tidak bisa ditolak. Nah, Bapak Ibu, tetaplah berdoa. Kita terus percaya kuasa Tuhan itu tidak pernah berkesudahan karena Dia Allah yang selalu mengasihi. Walau apapun yang terjadi, walau banyak sekali yang menentang, banyak sekali yang menolak, banyak sekali yang mencibir, mencaci, memaki, menghina, mengolok-olok Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan kita tetap terus mengasihi. Sampai pada kesudahannya Tuhan akan datang kembali. Teruslah percaya, teruslah setia, teruslah memberkati, teruslah mengasihi, teruslah bersaksi, teruslah menjadi terang dan garam. Tuhan berserta kita, Tuhan memberkati kita, dan Tuhan membimbing kita di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin, 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 amin.